Salam Pancasila. Halo semua. Jadi di sini kami akan membahas bagaimana sih penerapan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam kampus. Nah, sebelum kita mengetahui penerapannya, kita ketahui dulu nih, apa sih pengertian dari Pancasila? Nah, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ayo cus kita lihat bagaimana sih penerapannya di dalam setiap sila-sila kelima Pancasila tersebut. Sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki pengertian bahwa bangsa Indonesia mengakui dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan pemegang otoritas tertinggi. Dan kita harus selalu percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada dan selalu mengawasi setiap tindakan kita di dalam kampus maupun di luar kampus. Contoh penerapan nilai-nilai di lingkungan kampus yang bisa kita lakukan sehari-hari adalah berdoa dan bersyukur setiap hari. Sikap ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, penerapan kedua yaitu saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah ikut serta dalam kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kampus. Perkenalkan, nama saya Christian Rambi. Saya akan menjelaskan tentang sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjelasan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bukti bahwa negara Indonesia menghargai manusia dan memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Maksud dari adil dan beradab adalah mengandung nilai-nilai suatu kesadaran, sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi manusia, nurani manusia, dan hubungan dengan norma dan kebudayaan. Sila ini berlaku untuk diri sendiri, juga sesama manusia, dan juga lingkungannya. Dan adapun mencerminkan tentang sila yang kedua ialah sikap positif terhadap sila kedua ini mencerminkan penolakan terhadap kekerasan dan tindakan yang merugikan sesama manusia. Individu ini berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan beradab. Contoh-contoh pada sila yang kedua ini adalah hindari perilaku bullying karena tidak bentuk ketidakadilan. Bullying itu adalah yaitu mengecilkan atau menghina orang. Jadi sikap bullying itu tidak boleh dilakukan di negara ini. Dan yang kedua adalah ikut aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Dan yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Itu karena kita Indonesia semua itu satu. Dan contoh dalam sila kedua ini dalam pekerjaan ialah di sini sebagai pimpinan sebuah usaha, entah itu kafe atau perkantoran, bisa mengamalkan sila kedua ini. Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab itu dengan cara memberikan gaji yang sesuai dan kapasitas dan beban kerja karyawan yang adil di setiap mereka dan merata semua. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang sila yang kedua. Terima kasih, saya Christian Rambi. Sekian dari saya. Ini saya akan menjelaskan tentang pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam lingkungan masyarakat. Kita ikut berpartisipasi dalam gotong royong, yaitu gotong royong baik itu dari desa maupun dari pemerintah kabupaten lainnya. Dalam lingkungan kampus, kita dapat saling menyapa sesama mahasiswa ataupun sesama dosen. Dalam lingkungan keluarga, kita dapat membantu kedua orang tua kita, misalnya ikut serta dalam beres-beres rumah. Baik, itulah
contoh dari pengamalan nilai Pancasila dari sila ketiga. Selanjutnya, dalam kehidupan kampus itu kita bisa mengamalkannya dengan cara misalnya kita kerja kelompok, kita ikut serta dalam kelompok tersebut dan saling membantu. Terus menghargai teman-teman kita yang berbeda suku, budaya, dan jangan mengkucilkan suku tersebut. Baik, hanya itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Yang keempat itu ialah penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Terima kasih. Oke, yang terakhir itu adalah sila kelima, yang mana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya penerapannya itu dimulai dari keluarga dahulu ya. Untuk penerapannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di dalam keluarga kita harus menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, saling gotong royong, membantu orang tua untuk anaknya, dan orang tuanya juga harus dapat membimbing anaknya untuk mencapai perilaku yang baik sebagai warga negara nantinya. Jadi untuk penerapannya selanjutnya di kehidupan sehari-hari atau di masyarakat sekalipun, bahwasanya keadilan sosial ini banyak ya. Sebagai contoh kecil aja, penerapannya itu kita harus menghargai pendapat orang lain di luar sana, yang mana kita tidak bisa mengintimidasi orang lain dengan hak milik kita. Kemudian selanjutnya penerapannya juga kita harus dapat menjaga fasilitas umum di tempat publik, yang mana di situ semua orang menggunakan fasilitas itu. Jadi kita wajib harus menjaganya demi kenyamanan bersama. Kemudian daripada itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana jika kita setiap warga negara selalu menjaga, menerapkan sila-sila ini di kehidupan kita sehari-hari, niscaya dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara ini kita dapat merasa nyaman dan aman, tentram, tanpa adanya tanpa adanya gangguan dari orang lain. Jadi semuanya kita tetap harus menjaga dan menerapkan penerapan sila kelima di dalam kehidupan kita sehari-hari.